Sekarang siapa yang menimbulkan kehancuran di muka bumi, itu yang sesat. Kebenaran adalah yang menjamin mereka hidup secara aman, itu kebenaran. Mereka datang dan hadir dengan keyakinannya. Kemudian kata Allah, inna rabbaka wa yafsilu bainahum. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, huwa yafsilu bainahum, dia sendiri yang akan menjadi hakim antar mereka. Fi ma kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka perselisihkan. Coba mari kita tafakuri ayat ini. Nanti tuh gini, katakanlah ada 3 kelompok di hadapan Allah. Ya Allah, kata kelompok A, kelompok B sesat. Kata B, ya Allah, kelompok C yang sesat. Kata yang C, ya Allah, kelompok A yang sesat. Kemudian bagaimana kalau Allahnya bilang gini, kalau begitu A, B, dan C semuanya saling menyesatkan, maka kalian semuanya masuk neraka, karena kata masing-masing sesat kalian. Bagaimana? Kelompok A bilang B sesat, B bilang C sesat, C bilang A sesat. Menurut mereka tidak yang benar, sesat semuanya. Kalau Allah mengikuti kata mereka, udah kalian masuk neraka semua. Nanti kemudian, ya Allah tunggu dulu. Kata A, aku menyesatkan si B karena ini dalilnya, ini kalam engkau. Kata B juga, aku menyesatkan C ya Allah karena ini dalilnya, ini kalam engkau. Aku membela kesucian ayat ini. Kata C juga, semuanya. Oh kalau begitu karena kalian berdasarkan dalil dan kesucianku semua, kalian masuk surga semuanya, karena kalian membela aku semuanya. Terserah Allah kan. Kalian, mereka boleh saling menyalahkan di muka bumi, tetapi urusan di akhirat, maliki yaumiddin, hanya Allah lah pemilik hari itu. Lalu sekarang mau aliran mana? Ikut. Siapa yang menjamin mereka benar? Karena masing-masing menyalahkan. Mereka semuanya punya dalil. 73 golongan umat Nabi Muhammad SAW pecah kalau di lapangan, berantem menyalahkan satu sama lain. Apakah akan jadi negeri? Tidak mungkin akan jadi negeri kalau 73 golongan itu semuanya berantem. Karena itu, mana yang benar sekarang? Yang benar, kita ikuti kaidah ulama, umumul balwa haramun. Yang menimbulkan kehancuran petaka umum itu yang haram. Bukan soal benarnya, karena mereka punya dalil masing-masing. Sekarang siapa yang menimbulkan kehancuran di muka bumi, itu yang sesat. Kita sudah tidak bisa lagi benar dan salah, karena Allah yang punya kebenaran. Karena masing-masing akan nanti di pengadilan Allah tidak akan bisa menentang keputusan Allah. Sekarang kita ini hidup di muka bumi, kawan. Siapa yang beruntung? Ukuran kebenaran menurut ulama itu masyarakat banyak kalau hari ini. Petani maunya ke kebun aman. Pedagang, peniaga maunya berniaga aman. Orang yang kawin maunya beranak pinak juga mendidik anak dengan nyaman. Kebenaran adalah yang menjamin mereka hidup secara aman, itu kebenaran. Karena itu sekarang saya tidak penting membela golongan yang mana. Yang saya bela adalah siapa golongan yang akan menjamin kebenaran, kedamaian di muka bumi bagi semua manusia dan makhluk, itulah yang benar. Karena semuanya sudah membawa dalil dari Al-Quran dan hadis. Lalu biarlah Allah dan Rasulnya yang menjadi hakim di sana. Karena inna rabbaka huwa yafsilu bainahum fima kanu fi yakhtalifun. Saya di sini tidak punya kepentingan untuk membela yang mana. Saya punya kepentingan bagaimana negeri ini aman. Bagaimana negeri ini maju, bagaimana ini negeri berperadaban membangun masa depannya, semua rakyatnya maju, semua rakyatnya bisa makan dengan nyaman. Umumul balwa haram, kata ulama. Kehancuran yang umum, yang melibatkan banyak orang, itu yang haram. Karena itu, wahai masyarakatku, sekarang kalian, kita gak usah bingung. Mana yang benar, mana yang menjamin kedamaian di muka bumi, itu yang benar. Oke. Dan belum genting. Karena tidak sampai bunuh-membunuh. Yang tadi itu saling menyesatkan. Ini lebih
Makanya kenapa tadi disampaikan dulu yang membuat bingung, karena semuanya masing-masing merasa dirinya benar kan. Kalau yang ini sebetulnya kita ini ada di negeri di mana orangnya santun, kemudian kita sudah katakan ya, mohon maaf bahasanya mungkin salah ya, sudah terlanjur bermadhab Syafi'i secara turun-temurun. Kalau orang bermadhab Syafi'i itu kan sholat itu nggak boleh gerak-gerak banyak ya. Tapi kalau orang Madinah Syam atau yang biasa umroh kemana, suka pernah lihat orang sholat tuh ada yang gerak-geraknya banyak ya. Nah itu kan karakter yang tidak sama dengan orang di negeri kita. Nah ketika di sana mungkin kakinya gerak lagi, itu jangankan kakinya gerak-gerak, mungkin juga kepalanya golek-golek ini mungkin juga sudah banyak gitu kan, apalagi cuma kaki. Nah kalau di Indonesia memang itu masalah, karena memang kita ini masyarakat yang sudah temurun-temurun kita mengaji menjadi pakem, itu mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i ini begini, ada satu pakem yang mereka tidak sadar, orang yang kakinya ingin nempel tuh nggak sadar. Begini, anak atau manusia dewasa yang belum sunat atau manusia dewasa yang bersucinya tidak pakai air, itu hukumnya adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu artinya ada orang sunat, orang belum sunat, itu kencingnya tuh kan ada kotoran di kepalanya itu kan. Kalau ada orang buang tinja, buang air besar, bersuci kan, tidak pakai air, pakai batu atau pakai tisu, itu dianggapnya masih ada najis pada situ secara hukum gitu. Karena itu hukumnya berbeda di mazhab Syafi'i itu. Di mazhab Syafi'i orang yang seperti itu kulitnya tidak boleh nempel kulit orang lain karena sucinya bagi sendiri. Nah orang Indonesia itu tidak boleh kakinya saling nempel karena mungkin ada kawan yang cara bersucinya tidak total. Makanya tradisi kita di Indonesia kakinya tidak menempel. Nah, karena ini keadaannya, kalau kita mau bersentuhan dengan yang sebelahnya, ya cukup dengan bajunya, bukan pakai kulitnya. Nah, itulah makanya masyarakat kita yang tradisional, masyarakat kita yang asli, itu masih banyak memegang teguh mazhab Syafi'i sebagai pengajarannya, karena itu tidak berkenan kalau kulitnya disentuh. Nah, orang yang bawa paham dari luar sana, tidak paham fikih, maksakan orang sini harus disentuh-sentuh. Nah ini makanya sebaiknya ya masing-masing punya pengetahuan lah. Jadi saya tidak mempersoalkan lahiriahnya, saya lebih kepada masing-masing kita harus punya ilmu, yang menawarkan konsep itu juga harus punya ilmu. Wallahu a'lam.